Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA, MA, SMK kelas 12 yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebab atau topik pembahasan pada bab 1 yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Topik 1 dan kedua inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Indikator ketercapaian pada topik 1 dan 2. Yang pertama, mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Yang keempat, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Berikutnya, makna hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, sedangkan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya umum, tidak terikat oleh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi, tidak semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Contoh, hak hidup merupakan hak asasi sekaligus hak warga negara. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk hidup. Selanjutnya, hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Indonesia adalah hak yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan tidak berlaku bagi warga negara asing. Bagaimanakah perbedaan kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki. Sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Konsep kewajiban warga negara cakupannya lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Contoh, kewajiban menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Sedangkan kewajiban membela negara merupakan kewajiban yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan haknya karena kewajibannya dipenuhi. Selain itu, seseorang mendapatkan haknya sebagai akibat dipenuhinya kewajiban oleh orang lain. Ini adalah contoh seseorang mendapatkan haknya sebagai akibat dipenuhinya kewajiban oleh orang lain, yaitu pelajar yang mendapatkan ilmu pengetahuan mendapatkan haknya setelah guru melaksanakan kewajibannya itu memberikan pelajaran di kelas. Berikutnya adalah topik yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar pada hakikatnya berkaitan dengan kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar ini bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bagaimanakah Undang-Undang Dasar mengatur hak dan kewajiban warga negara?
yaitu pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak warga negara atas status kewarganegaraannya. Pasal 27 ayat 1, hak warga negara pada persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya pada pasal 27 ayat 3 mengatur hak dan kewajiban membela negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan berpendapat. Pasal 29 mengatur hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 30 hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 31 ayat 1 mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pada pasal 31 ayat 2 mengatur kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal 31 ayat 3 mengatur kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Pada pasal 32 ayat 1 mengatur hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada pasal 32 ayat 2 mengatur hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Pada pasal 33 mengatur hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak untuk mendapatkan kemakmuran. Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial meliputi jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contoh sikap positif dalam nilai praksis Pancasila yaitu saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Berikutnya, tenggang rasa kepada orang lain sesuai sila kedua Pancasila. Cinta tanah air dan bangsa sesuai sila ketiga Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain sesuai sila keempat Pancasila. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai sila kelima Pancasila. Demikianlah anak-anakku sekalian materi pada pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.